Halo semuanya, selamat datang kembali di Bincang Polsri 2025. Bersama saya Nazwa Sabira yang akan memandu episode Bincang Polsri pada kali ini. Nah, kali ini nih kita akan mengobrol dengan peraih juara 1, 2, dan 3 dari Lomba BIM Challenge 2025. Nah, kita langsung saja nih, kita panggil masuk kakak-kakaknya, yaitu ada Kak Nathan, Kak Diksi, dan juga Kak Laroy. Tepuk tangan dulu dong. Oke. Halo, halo, halo. Aduh, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Nah, sebelum kita masuk ke sesi bincang nih, lebih baik kita perkenalan dulu nggak sih, Kak? Boleh ya. Dari siapa nih? Dari Dari Laroy boleh. Oke, dari Kak. Perkenalkan Kak, nama saya Muhammad Lari Bafi. Saya dari jurusan D3 Teknik Sipil Politeknik Negeri Sriwijaya. Panggilannya? Panggilannya apa? Panggilannya Roy aja Kak. Oke, Roy. Kak Roy ya. Oke Kak, perkenalkan nama saya Muhammad Adnan Fatur Rahman Lukman. Saya dari jurusan D4 Perancangan Jalan Jembatan, jurusan Teknik Sipil. Biasa dipanggil Nathan. Oke, Kak Nathan ya. Satu lagi. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Diksi Azizul Alim Surya dari Politeknik Negeri Sriwijaya, dari jurusan D3 Teknik Sipil, biasanya dipanggil Diksi. Oke, Kak Diksi ya. Jadi ada Kak Roy, Kak Nathan, dan juga Kak Diksi. Nah, ngomong-ngomong kemarin kan kalian pemenang, siapa nih? Juara 1, juara 2, juara 3? Oke, juara 1. Yang juara 2 siapa? Juara 2 ini juara 3. Nah, sebelumnya aku mau ngucapin selamat dulu nih buat kalian karena udah membawa harum nama Polsri di kancah internasional ya, di Malaysia ya. Iya. Ngomong-ngomong soal selamat, kata bahasa Malaysianya. Selamat apa? Tahniah. Tahniah, itu banget. Jadi tahniah ya buat kakak-kakak sekalian. Nah, dari kita ngulik lombanya dulu aja nih, kita bincang nih. BIM itu apa sih Kak? BIM Challenge? Siapa nih yang mau ini nih menjelaskan nih? Oke Kak, dari esensi lombanya itu sendiri kan itu namanya BIM Challenge ya. Jadi BIM Challenge itu, BIM itu singkatan dari Building Information Modeling, yang dimana BIM itu kita mendesain kayak sebuah bangunan dalam bentuk 3D-nya. Nah itu tuh include banyak elemen yang lain Kak, kayak mungkin volumenya, material apa yang digunakan, dan lain-lainnya. Kalau BIM Challenge itu sendiri dari lomba ini berarti BIM Challenge itu juga kayak jadi kita tuh dikasih tantangan yang berupa challenge tadi. Jadi challenge itu kayak kita dikasih tantangan oleh yang lomba tadi tuh untuk membuat bangunan dengan banyak tantangannya Kak. Kayak contoh poin-poinnya tuh kayak ketepatan dan kecepatan dari tantangan itu sendiri Kak. Jadi gitu Kak. Oke, tadi katanya apa ya? Challenge tantangannya itu sendiri bagaimana Kak? Redesign jadinya. Itu boleh dijelaskan oleh Oke, sedikit. Oke. Di sini aku ngejelasin kayak teknisnya ya mungkin ya. Iya. Teknis dari lombanya itu tuh ada 2 babak. Pada babak pertama itu yaitu babak penyisihan. Kami itu di challenge lah ngebuat gambarnya itu ada 2 disiplin. Yaitu pertama itu disiplin arsitektur sama struktur. Itu yang kedua. Nah, pada babak finalnya itu kami itu di challenge lebih kompleks lagi, yaitu ada 3 disiplin. Yang mana disiplin pertama itu yang arsitektur, yang kedua itu struktur, dan yang ketiga itu plumbing. Plumbing itu kayak sistem pemipaan. Sistem pemipaan di air bersih, air kotor, itu lebih kompleks kalau bagi kami gitu. Oke, buat saya nih sebagai orang awam yang nggak ngerti sih soal-soal yang sipil-sipil ini, itu gimana nih Kak? Untuk kita mengetahui kalau misalnya BIM Challenge itu apa gitu loh sebagai orang awam atau gimana gitu? Oke, di sini aku ngejelasin BIM Challenge di mata orang awam ya. Ya. BIM Challenge-nya atau BIM-nya ini. Gini ya. Kita bisa mengenali BIM itu tuh seperti sistem atau teknologi pada zaman sekarang ini.
Analoginya itu simpelnya itu gini ya. Pada zaman sekarang ini kan teknologi udah canggih ya. Betul, Nah, betul. jadi kecanggihannya itu tuh seperti BIM. Mm-mm. Jadi kita bisa menganalogikan BIM itu lebih kayak seperti AI. Oke. Pada zaman Iya, dahulu iya. itu kan kita itu menggunakan CAD aja ya, namanya CAD, CAD, Oh, ya, AutoCAD. ya, betul. Nah, pada zaman sekarang ini ada namanya teknologi yang namanya BIM, itu Building Information Modeling. Yang mana ini nih memudahkan drafter atau yang gambar seperti kami, juru gambar gitu, untuk mendesain atau redesign dari gambarnya itu. Yang mana BIM ini sistemnya itu tuh integrasi. Jadi antara arsitektur, struktur, dan ahli plumbing itu tuh bisa saling integrasi, saling apa ya? Berkolaborasi di satu file. Beda dengan eh, file CAD ya, AutoCAD itu terpisah-pisah. Jatuhnya kayak Laroy nanti dia ahli arsis, Nathan ahli struktur, dan saya ahli plumbing. Kami itu jatuhnya nanti ada 3 file yang berbeda. Kalau di Oke. BIM, kami nanti bisa berkolaborasi dalam satu file. Dan itu memudahkan si ahli-ahlinya eh, sesuai eh, sesuai dengan disiplinnya masing-masing gitu. Oke, berarti ini proyeknya individu, Kak? Kalau Individu dalam atau tim? perlombaannya itu kami individu, Oh, oke. Individu berarti bukan tim ya, bukan. tapi tetap mengintegrasikan itu kayak kolaborasi Iya. jadinya. Oh, Kebetul. secara Oke, individu. sedikit menjelaskan ya. Ya. Pada lomba kali ini kami itu sebenarnya awalnya itu bingung ya. Kami kira itu lombanya itu tim. Soalnya sempat pas awal kali daftar itu kami eh, cuma 1 kali daftar, 1 kali pembayaran ya. Dikonfirmasi lagi oleh pihak panitia bahwasannya lomba ini nih individu, bersifat individu. Jadi Gitu. kalian harus membayar lagi ya Iya, buat benar. peserta lain. Oh, gitu. Nah, ngomong-ngomong tadi itu kan salah satu tantangan ya, Ya, Kak. benar. Nah, ada Kak tantangan lain gitu loh dari mengikuti lomba ini? Tantangan individu kami ya. Ya, betul. Boleh dari Kak Laroy dulu. Oke, izin menjelaskan Kak. Mungkin kalau tantangan individu, struggle-nya banyak ya tentunya Kak. Mulai dari mungkin persiapan ya kita ya. Persiapan dari awal tahap preliminary aja itu udah kerasa banget kan, apa atmosfernya ya. Nah, di situ mungkin persiapannya tuh mungkin kita memanage waktunya, terus juga latihan-latihan apa aja yang bakal dicoba gitu. Soalnya kita nggak tahu kan, internasional itu challenge-nya gimana kan. Nah, Betul, betul. belum lagi pas kami sampai ke final, babak final kan. Nah itu bener-bener atmosfernya berat banget Kak. Soalnya kami kayak gimana ya? Gugup juga ada tentunya karena bersaing secara internasional kan. Iya, betul banget. Banyak banget pokoknya struggle dan tantangannya tuh mulai dari manage waktunya, apa kayak device-nya itu banyak sih banyak sih. Iya betul Kak. Dimana kami juga gimana ya kayak menanggung beban nama instansi gitu Kak. Betul. Gitu sih Kak. Udah nanggung nama Polsri dan Iya. juga Indonesia ya. Iya, betul, Gitu Kak. ya. Ada 2 jadi ya. Iya. Nah, kalau dari tantangan-tantangan tadi, tentunya ada pengalaman terbaik dong dirasakan selama mengikuti lomba. Mungkin ada dari Kak Nathan? Sebagai juara 1 ya? Iya. Gimana nih Kak? Kalau berdasarkan pengalaman terbaik ya kak ya, mungkin pengalaman terbaiknya itu pas lombanya ya kak ya. Karena pas lomba itu semuanya terasa kak, emosi, gugup, takut, semangat, cemas, semua itu menjadi satu kak. Yang dimana kan kami mulai lomba itu dari pukul 7 pagi ya kan. 7 pagi itu kami sudah start, jadi kami berangkat itu sudah dari subuh kak ke Polsri itu kak. Nah di situ posisinya kan kami juga belum tahu bentuk soal yang dikeluarkan kan. Jadi kami hanya berupa prepare device, doa dan hasil-hasil latihan kami kemarin kan kak ya. Sampai di mana kami menyelesaikan lomba itu, di situ kami merasa lega kak. Wih, lega Kayak banget. semua beban itu hilang seketika. Wow. Bebannya ditanggung itu. Keren banget. Sejujurnya kami itu lebih mementingkan untuk menyelesaikan kak daripada mementingkan untuk mendapat juaranya kak.
Soalnya agak berat kak ini Kayak nganggung bebannya. skripsi ya jatuhnya skripsi. ya, yang penting selesai Yang daripada penting selesai. bagus. Iya, betul banget. Nah, dari untuk Kak Nathan sendiri nih, tadi kan ada struggle-struggle-nya tersendiri ya. Nah, gimana nih cara kakak untuk menyiapkan strategi untuk dari lomba tersebut? Oke, kalau dari aku kak ya, aku awalnya tuh prepare jadwal latihan dulu kak. Aku lakukan latihan secara berkala. Untuk setiap progres latihan aku itu aku evaluasi kak. Di mana bagian yang kurangnya dan aku perbaiki kak. Seiring berjalannya waktu, itu terus mengalir kak proses itu dan menghasilkan yaitu juara 1 alhamdulillahnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu ada beberapa babak ya? Kalau Dua boleh babak tahu. kak, Oh, dua babak preliminary aja. sama final round. Oh, berarti langsung ke final ya kalau udah menang yang pertama itu ya? Kalau menang pertama ya langsung ke final. Oh gitu, berarti hebat dong Kak Natang dong. Boleh lah, kita kasih aplaus. Sehebat itu ya Kak Nathan. Nah, tadi kan kakak kan dengan struggle-nya, strateginya, apa nih perubahan terbesar yang kakak alami dari diri kakak setelah ngikutin lomba ini? Perubahan terbesarnya yang pasti yang utamanya kak ya, lebih percaya diri kak. Karena sebelum mengikuti lomba itu kan masih ada kayak rasa takut, gugup. Tapi karena setelah menjalankan lomba itu, diri Nathan tuh jadi lebih kayak mudah ini, insya Allah bisa kayak lah. Jadi setiap bakal ada tantangan baru, Nathan tuh lebih lebih percaya diri kak, lebih siap untuk menaklukkan tantangan itu. Lebih siap untuk menjalani lomba-lomba yang lain Oke, juga. betul. Iya. Dapat Iya, mentalnya kak. itu dia. Nah, aku mau tanya juga sama Kak Diksi nih. Siapa nih orang yang menurut kakak paling berkesan dalam kakak mengikuti lomba ini? Waduh, paling berkesan ya. Iya, orang yang paling berkesan buat kakak. Apakah Kak Nathan atau Kak Lara Paling atau berkesan. yang lain? Iya. Oke, baik. Pertama itu orang yang paling berkesan dalam sepanjang lomba ini ya. Itu yang pertama itu yang pasti doa ibu. Masya Allah. tabarakallah. Tanpa doa orang Iya. tua kita nggak bisa ya kan. Ngejalani lomba ini dengan maksimal. Terus yang kedua itu teman-teman seperjuanganku. Yes. Soalnya kami itu kan sistemnya itu kemarin itu latihannya sama-sama Kak. Kami tuh walaupun individu kami itu latihannya sama-sama, jadi nyari trouble-nya pun sama-sama, ngeevaluasi trouble-nya pun sama-sama. Iya. Jadi kami itu pulang kuliah kan siang ya, jam 1-an. Iya, betul. Itu kadang langsung latihan. Nathan pun kadang itu kan jadwal dia MK siang ya. Kadang itu dia izin untuk latihan aja dia izin gitu. Jadi yang kedua itu yang paling berkesan itu tuh teman seperjuangan sih. Dan yang keduanya itu sejajar itu Dospem sih, dosen pembimbing kami. Iya, betul banget. Beliau itu wah, pokoknya luar biasa. Udah dianggap Kak Lara keluarga loh tadi. Waduh. Iya. Pokoknya dosen pembimbing kami itu Pak Julian. Terima kasih Pak sudah ngebimbing kami selama kami latihan. Selama kami lomba juga sudah disiapin semua akomodasi, transportasi, makanan kami aman, mobil pokoknya mantap beliau itu. Terus yang terakhir siapa ya? Siapa? Ada tiga. Satu sama duanya ada dua nih. Yang Tinggal ketiga satu lagi, itu- empat dong, Kak. Yang ketiga itu diri saya sendiri dan Oke. diri saya sendiri aja lah. Soalnya tanpa diri saya sendiri, saya itu nggak bisa apa-apa, nggak bisa ngikut lomba ini juga kan. Terima kasih sudah berjuang diri Sudah saya. berjuang. Oke. Self love ya. Self-love, ya, benar. Iya. Oke, lanjut Kak. Oke, nah untuk Kak Laro ini aku mau tanya nih, kalau kalian dikasih kesempatan buat ikut lomba lagi, apa yang mau kakak evaluasi dari diri kakak? Tentu banyak sih, terutama kan saya tuh ada struggle di time management kak. Jadi mungkin yang dievaluasi pertama itu time managementnya. Kenapa? Karena time management itu menurut saya hal yang sangat krusial kak. Jadi kalau saya nggak bisa atur waktu, gimana saya bisa ya ngelakuin aktivitas wajib saya, latihan dan lain-lain. Nah, itu yang pertama. Yang kedua mungkin saya bakal mengevaluasi jadwal latihan saya kak. Mungkin bakal lebih diperketat dan
mengambil apa ya? Pelajaran-pelajaran dari lomba sebelumnya yaitu BIM Challenge ini, Kak. Itu sih. Oke, ternyata banyak pengalaman berharga yang udah dilewatin ya dari lomba BIM Challenge ini. Nah, terakhir nih, buat kakak-kakak sekalian, apa harapan kalian buat ke depannya? Mau mulai dari BIM Challenge ini maupun untuk diri kalian untuk mengikuti lomba-lomba berikutnya. Boleh dari Kak Nathan dulu? Harapannya untuk hasil dari lomba BIM Challenge ini semoga kami bertiga bisa menjadi bukan sekedar apa sih kalau di lomba itu lawan ya. Iya. Lebih ini menjadi saudara lah karena dari hasil lomba-lomba kemarin latihan bareng, lomba bareng itu tuh mempererat tali persaudaraan kami lah. Ya, chemistry, betul, chemistry. Dan untuk harapan diri sendiri semoga kedepannya bisa mengukir prestasi lagi, bisa membanggakan nama Polsri lagi, nama Indonesia dan kedua orang tua. Oke, ini saja. Oke. Nah, untuk Kak Diksi nih, boleh tadi Kak Lare udah, Kak Nathan udah. Nah, Kak Diksi kita beda ini. Apa pesan atau tips buat mahasiswa Polsri nih, Kak? Buat yang mau ikut lomba. Berat ini. Iya, terutama di sipil ya. Kesan Iya. sama tips ya? Iya. Kesan. Pesan sama Oh, pesan. tipsnya. Iya. Oh, pesan ya. Pesan untuk mahasiswa Polsri, khususnya mahasiswa teknik sipil mungkin ya. Mengenai pelajaran dari lomba ini, yang pertama itu mungkin jangan lupa untuk belajar ya, karena dari belajar itulah kita itu mengevaluasi mengevaluasi diri kita sendiri, apa yang kurang dari diri kita itu. Soalnya saya itu Kak ya, habis pulang MK atau pulang kampus itu saya itu belajar dulu Kak. Setidaknya itu 2 jam buka aplikasi atau 1 jam minimal buka aplikasi supaya nggak lupa. Soalnya kalau lupa itu kan rugi banget kita kayak. Betul. Jadi Karena ya manusia itu tempatnya salah dan benar. lupa ya. Jadi pesannya untuk mahasiswa Polsri yang ingin ikut lomba, jangan lupa belajar soft skill, hard skill, dan itu tuh sangat penting sih. Karena tanpa itu tuh bekal kita tuh udah ada gitu. Itu aja sih Kak. Oke, yang penting tadi belajar dan juga mencintai diri sendiri. Self love. Self love ya. Jangan lupa self love teman-teman dan juga jangan lupa belajar karena kita sebagai mahasiswa tugas kita adalah belajar, itu dia. Nah, udah nggak kerasa nih bincang Polsri kita udah jalan sejauh ini ya. Kita udah bincang-bincang terkait BIM Challenge dan juga pengalaman-pengalaman kakak-kakaknya di lomba BIM Challenge ini. Nah, mungkin itu saja. Dan sekian dari kita mau pamit? Oke, boleh. Baiklah, saya Naza Sabira sebagai moderator berterima kasih telah menonton Bincang Polsri edisi kali ini dan sampai jumpa di Bincang Polsri episode berikutnya. Dadah.